Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang Global E-Business and Collaboration dengan anggota Muhammad Iqbal Fatoni, NIM 2019 101 603 11236. Yang kedua ada Ria Dewa, NIM 2019 10160311232. Selanjutnya saya sendiri Nadia Cynthia 2019 10160311251. Dan yang terakhir ada Erin Novia dengan NIM 2019 10160311608. Baik, selanjutnya untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Iqbal Fatoni. Silakan. Baik, yang pertama proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis atau bisnis proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Artinya proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasikan pada jumlah dan kualitas produk output, minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Proses bisnis juga mengacu kepada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasi pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Beberapa dari proses ini adalah bagian dari proses yang mencakup lebih. Sebagai contoh, hampir semua bisnis memiliki cara untuk memperkerjakan karyawan. Proses untuk memperkerjakan karyawan adalah proses bisnis dalam artian bahwa hal itu adalah seperangkat aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan baru. Proses bisnis dalam mempekerjakan dapat diuraikan menjadi sejumlah langkah berbeda seperti perikanan tempat, menghubungi agen pekerjaan, mengumpulkan surat lamaran, mengkaji surat lamaran, mewawancarai kandidat, memeringkat kandidat, membuat keputusan kepegawaian, dan melibatkan karyawan pada sistem kepegawaian seperti penggajian, kesehatan, dan pensiun. Pada beberapa bisnis, proses ini dapat berjalan dengan cepat dan sangat efisien. Karena salah satu tujuan dari sistem informasi adalah agar bisnis belajar efisien. Kinerja perusahaan tergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika dapat memungkinkan untuk perusahaan untuk berinovasi atau untuk menjalankannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi kewajiban jika berdasarkan kepada cara bekerja yang telah usang, yang menghalangi kewaspadaan dan efisiensi organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Manfaat adanya sistem informasi dalam suatu instansi yaitu yang pertama,
menyajikan informasi guna mendukung pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyajikan informasi guna mendukung operasi harian. Dan yang ketiga, menyajikan informasi yang berkenan dengan kepengurusan. Beberapa komponen sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai mesin. Dan yang kedua, manusia dan prosedur yang merupakan manusia dan tata cara menggunakan mesin. Dan yang ketiga, data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar menjadi suatu proses pengolahan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Erin. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat adanya sistem informasi dalam suatu instansi. Yang pertama yaitu menyajikan informasi guna mendukung pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyajikan informasi guna mendukung operasi harian. Yang ketiga, menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengguruan. Beberapa komponen sistem informasi dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang berfungsi sebagai mesin. Yang kedua, manusia atau people dan prosedur yang merupakan manusia dan tata cara menggunakan mesin. Dan yang ketiga yaitu data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar terjadi suatu proses. Selanjutnya, next. Tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Sistem pengelolaan transaksi adalah sistem tingkat operasional di bagian bawah piramida. Mereka biasanya dioperasikan oleh shop floor workers, pekerja yang berhubungan langsung dengan mesin, atau staff frontline, pegawai yang berhubungan langsung dengan konsumen. Data ini biasanya diperoleh melalui penelusuran otomatis dan semi-otomatis, aktivitas tingkat rendah, dan transaksi dan sistem. Untuk alasan historis, banyak jenis sistem informasi yang ditemukan di organisasi komersial disebut sebagai sistem informasi manajemen atau MIS. Namun dalam model piramida manajemen information system adalah sistem tingkat manajemen yang digunakan oleh manajer menengah untuk membantu memastikan kelancaran organisasi dalam jangka pendek dan menengah. Informasi tersebut yang diberikan oleh sistem ini memungkinkan manajer mengevaluasi kinerja sebuah organisasi dengan membandingkan keluaran saat ini dan sebelumnya. Dan ketiga, Decision Support System. Decision Support System dapat dilihat sebagai sistem berbasis pengetahuan yang digunakan oleh manajer senior yang memfasilitasi penciptaan pengetahuan dan memungkinkan pengintegrasian ke dalam organisasi. Sistem ini sering digunakan untuk menganalisis informasi berstruktur yang ada dan memungkinkan manajer memproyeksi dampak potensial dari keputusan mereka ke masa ke depan. Yang keempat, Executive Information System adalah sistem informasi tingkat strategis yang ditemukan di puncak piramid. Mereka membantu
eksekutif dan manajer senior menganalisis lingkungan di mana organisasi beroperasi untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan merencanakan tindakan-tindakan yang sesuai. Kemudian sistem untuk kolaborasi dan jenis jejaring sosial. Yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kemudian bisnis jejaring sosial, manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sebagai jejaring sosial yaitu produktivitas, kualitas, inovasi, customer service, layanan pelanggan, kinerja keuangan, keuntungan, penjualan dan pertumbuhan penjualan, membantu budaya dan proses bisnis yang kolaboratif, perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Untuk produktivitasnya itu apabila orang-orang berinteraksi dan bekerja sama secara sama-sama, itu mereka itu mampu dapat pengetahuan yang mendalam dan menyelesaikan masalah lebih cepat ketimbang orang-orang dengan jumlah yang sama. Nah, itu bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, jumlah kesalahan dapat diminimalisir. Nah, untuk kualitasnya, orang-orang yang kerja secara kolaboratif dapat saling mengkoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendiri-sendiri. Kolaboratif dan penggunaan teknologi sosial akan mempersingkat waktu perancangan dan produksi. Untuk inovasinya, orang yang kerja sama-sama dapat mendatangkan ide yang inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi ketimbang mereka yang bekerja secara terisolasi. Ada customer service atau layanan pelanggan, yaitu orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat-perangkat kolaborasi dan jejaring sosial, dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif daripada mereka yang bekerja secara terisolasi. Yang terakhir ada kinerja keuangan, yaitu ada keuntungan, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Nah, itu sebagai hasil dari semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaboratif itu memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Selanjutnya, ada membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Jadi budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif itu sangat beda. Manajer senior bertanggung jawab mencapai hasil, namun bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Nah, kebijakan, produk, perancangan, proses, dan sistem-sistem berhubungan erat dengan kelompok-kelompok pada tiap tingkatan dalam organisasi dalam merancang, menciptakan, dan membangun. Anggota tim diberi penghargaan atas kinerja mereka, baik secara tim maupun individu. Nah, fungsi dari manajemen tingkat menengah adalah untuk membentuk tim, mengkoordinasikan pekerjaan, dan mengawasi kinerja. Budaya bisnis dan proses bisnis dalam organisasi bisnis lebih bersifat sosial. Nah, dalam sebuah budaya yang kolaboratif, manajemen senior itu membangun kolaborasi dan tim kerja sebagai bagian penting dalam organisasi. Dan biasanya ia juga menerapkan budaya kolaborasi antar pejabat senior di dalam organisasi bisnis tersebut.
Nah, yang kelima ini ada perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama itu ada surel dan pesan instan. Nah, surat elektronik dan pesan instan ini telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Nah, perangkat lunak yang mereka rancang itu beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan dilengkapi fitur untuk saling berbagi file di samping mengirim pesan. Yang kedua, ada wiki. Nah, wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Nah, wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia. Wiki adalah perangkat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menyimpan serta saling berbagi pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga ada virtual world. Nah, virtual world seperti Second Life atau 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri mereka yang dikenal sebagai avatar. Nah, manusia-manusia nyata yang diwakili oleh avatar bertemu, berinteraksi, dan saling berbagi ide secara virtual menggunakan gerak tubuh, chatbox conversation, atau kotak untuk mengetik kalimat yang akan disampaikan ke lawan bicara, dan komunikasi suara atau memerlukan mikrofon. Selanjutnya ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, saat ini tersedia produk perangkat lunak yang menyediakan platform atau landasan program dalam beroperasi multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial di antara kelompok-kelompok karyawan yang bekerja di berbagai lokasi berbeda. Nah, platform paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing. Selanjutnya ada layanan perangkat lunak online yaitu ada Google Apps atau Google Sites, CyberWalker, sistem kolaborasi untuk perusahaan seperti Lotus Notes dan Microsoft SharePoint, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan seperti Salesforce, Chatter, Microsoft, Yammer, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Nah, hampir di setiap perusahaan, bahkan yang terkecil sekalipun, Departemen Sistem Informasi atau Information System Manager itu kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Nah, Departemen Sistem Informasi yang bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur IT yang dimiliki perusahaan. Nah, Departemen Sistem Informasi terdiri atas spesialis nih, seperti pemrograman atau programmers, yaitu adalah spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Yang kedua ada analisis sistem atau sistem analisis, yaitu melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Nah, manajer sistem informasi adalah pemimpin dari tim pemrograman dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database. Jadi,
itu pengertiannya. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh teman saya Arya Dewa. Oke, untuk selanjutnya, jadi setelah slide-slide yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses bisnis adalah sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dari berbagai informasi tersebut. Mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, dikarenakan teknologi tersebut sudah canggih dan terus terupdate, serta bisa menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan, atau lebih tepatnya bisa mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda, di antaranya yaitu sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung yaitu ada dua, internet dan extranet. Terus bisnis elektronik atau elektronik bisnis atau yang dikenal e-bisnis, mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis yang utama dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, kolaborasi atau collaboration. Jadi kolaborasi itu adalah bekerja bersama-sama dari individu-individu yang menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial atau social business, menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya yang terdapat dalam perusahaan untuk terhubung dengan misalnya karyawan, terus konsumen, terus supplier, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, Departemen Sistem Informasi atau Information System Managers adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab atas memelihara perangkat keras atau hardware, terus perangkat lunak atau software, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki sebuah perusahaan. Lalu saran dari kelompok kami untuk bab collaboration dan e-business, yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dari tahun ke tahun dan semakin berkembang, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan e-business harus terus dikembangkan agar konsumen maupun produsen menjadi lebih merasa puas atas semua fasilitas yang ada dan juga memudahkan semua orang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri untuk presentasi dari kelompok 1.
Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.